Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak yang Gana harap kalian masih tetap bersemangat ya. Semangatnya harus terus ditumbuhkan. Bosan, dibuang kata-kata itu. Ketika kalian sudah mulai bosan, lakukan sesuatu yang membuat kalian kembali bersemangat lagi. Oke, Bu Rana tahu pada pembelajaran ini pasti rasa bosan itu hadir karena kalian hanya di rumah sendiri, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi tetap sabar ya, karena semua demi kebaikan kita semua. Oke, kali ini Bu Rana akan membahas untuk pembinaan matematika putaran kedua. Materinya masih tentang bilangan bulat, ada 5 soal. Kita langsung saja untuk soal yang pertama. Nomor 1, kita diminta untuk menghitung campuran bilangan bulat. Kenapa hitung campuran? Karena di sini ada tanda kurang, kemudian ada tanda tambah, juga ada tanda bagi. Nah, yang harus kalian ingat, ketika bertemu dengan hitung campuran, maka dilihat dulu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ternyata kita harus mengerjakan terlebih dahulu untuk yang pembagian. Nah, kita kerjakan. Berapa ini? 3451 dibagi negatif 17. Dengan menggunakan porogabit, hasilnya pasti negatif ya. Nah, ini hasilnya diperoleh pasti negatif. Negatif berapa? Hati-hati ketika kalian menghitung dengan porogabit. Karena jika kalian tidak teliti, kalian hanya akan menemukan 23. Padahal jawaban seharusnya adalah negatif 203. Nah, 0 ini yang sering kalian terlewat. Oke, mari kita urutkan lagi dari depan. 517 dikurangi negatif 78 ditambah hasilnya yang di dalam kurung adalah negatif 203. Nah, dari sini kemudian kalian perhatikan lagi. Oh, hanya tinggal kurang dan tambah. Berarti kita boleh menghitung dari depan. Nah, sebelum kita menghitung dari depan, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada tanda kurang dan negatif yang berdekatan. Berarti tanda tersebut bisa kita rubah menjadi 517 ditambah 78 ditambah negatif 203. Seperti ini ya. Lalu kita hitung dari depan. Penjumlahan biasa. 517 ditambah 78. Ketemunya adalah belakang sendiri 5, kemudian 9, 5. Nah, ketemulah 595. Ditambah negatif 203. Nah, mudah ini. Utangnya 203 dibayar 595. Berarti kita tinggal menghitung saja 595 dikurangi 203. Perhitungan biasa. Karena hutangnya lebih sedikit daripada membayarnya. Sehingga jawabannya pasti positif 392. Ya, nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, paham ya? Jadi ketika bertemu dengan hitung campuran, lihat dulu mana yang harus dikerjakan. Beri tanda kurung. Ya, kita ke nomor 2. Masih sama. Soal tentang hitung campuran bilangan bulat. Ada kurang, ada bagi, ada tambah. Nah, otomatis ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Oke. Berapa hasilnya? 4536 dibagi negatif 42. Hasilnya pasti negatif ya. Nah, negatif berapa? Nah, ini juga kalian harus hati-hati. Karena memang tipe-tipe soalnya adalah tipe-tipe soal yang menggunakan 0. Entah itu di tengah, agak ke, pokoknya bukan di belakang. Ya. Jadi ketika kalian terlewat, maka hasilnya akan tidak teliti. Nah, kalau yang ini hasilnya harusnya negatif 108. Tapi kalau kalian tidak teliti, 0-nya ini akan tidak ada. Jadi hanya 18. Jadi hati-hati ya. Yang betul adalah negatif 108. Oke, kita tulis ulang lagi dari depan. Negatif 4662
dikurangi, nah hasilnya negatif 108, kemudian ditambah 4516. Oke, biasakan menulis ulang bilangan yang belum bisa dihitung. Kalian biasakan tulis ulang dari depan. Jangan hanya melihat, karena kalau bilangan bulat negatif itu rawan salah kalau hanya dilihat tok. Kalian harus menulis. Oke, nah dari sini kan kita bisa tahu nih, ada tanda kurang dan tanda negatif yang berdekatan. Berarti bisa kita rubah. 4662 ditambah 108 ditambah 4516. Sampai sini ya. Kita tinggal ngitung biasa. Hutangnya 4662. Kemudian dibayar 108. Kemudian dibayar lagi 4516. Oke, kita pelan-pelan mulai dari yang sini. Hasilnya pasti masih utang, karena dibayarnya hanya 108. Ya, berapakah dia? 4000. Sini 4 ya. 455. Nah, 4554 ditambah 4516. Berarti hutangnya masih segini, dia bayar lagi. Tapi bayarnya sekarang 4516. Nah, bayarnya masih lebih sedikit kan? Berarti jawabannya pasti negatif. Hutangnya berkurang, berarti 4554 dikurangi 4516, ketemunya adalah 38. Jadi hutangnya masih 38. Nah, ketemulah dia, jawabannya adalah D. Oke, sampai sini Burana yakin kalian bisa dengan banyak berlatih. Kita akan menuju ke nomor 3. Oke, kita hapus dulu. Nomor 3, kita langsung dihadapkan pada soal cerita. Nah, soal ceritanya masih tentang bilangan bulat. Oke, kita baca kalimat per kalimat. Nah, di sini diketahui daging disimpan dalam freezer dengan suhu negatif 6 derajat Celcius. Berarti suhu mula-mula sama dengan negatif 6. Nah, dapat ya satu kalimat. Setelah dikeluarkan dari freezer, suhunya naik. Nah, ada kata-kata naik. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang tadinya negatif 6, karena naik maka kita tambah menjadi 8. Nah, hutangnya 6 dibayar 8. Berarti masih punya kembalian 2. Nah, 2 ini nanti akan kita pakai untuk menyelesaikan soal berikutnya. Jadi, suhu akhir setelah dikeluarkan dari freezer adalah 2 derajat. Nah, begitu dikeluarkan lalu direbus. Direbusnya selama 15 menit. 15 menit. Naik, kalau naik berarti nanti karena ada kata-kata naik berarti nanti ada penambahan ya. 2 ini ditambah dengan kenaikannya. Berapa kenaikannya? Naiknya adalah 4 setiap menit. Nah, setiap menit artinya berapa menit? Nah, setiap menit artinya 1 menit. 1 menit naiknya 4 derajat. Berarti kalau 15 menit, karena satunya 4 derajat, berarti kalau 15 menit adalah 15 kali 4. Berapakah dia? 60. Nah, tadinya dari 2 naik 60. Ya sudah, berarti 2 naik kan? Ditambah 60. Ketemunya adalah 62 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang C. Mudah sekali ya, karena kenaikannya hanya setiap menit. Jadi kalau 15 menit, jadi tinggal dikalikan menitnya saja. Oke, ingat untuk soal cerita dibaca step by step atau kalimat per kalimat. Jadi jangan selesai terus bingung. Kalau dibaca sampai selesai bingung nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nomor 4, sama, masih soal cerita. Nah, kita lihat kalimat per kalimat. Santika melakukan percobaan. Ia menyiapkan segelas air bersuhu. Nah, dari sini kita bisa tahu suhu mula-mula. Oke, kita ke suhu mula-mula. Adalah 12 derajat Celcius.
Kemudian dimasukkan es batu ke dalamnya sehingga suhunya turun. Nah, ada kata-kata turun. Kalau yang nomor 3 tadi naik, sekarang turun. Turun berarti artinya dari 12 dikurangi 15. Nah, berapakah dia? 12 dikurangi 15. Hutangnya 15 dibayar 12, berarti masih punya hutang 3. Nah, 3 ini nanti yang kita gunakan ya. Nah, air tersebut dibiarkan di tempat terbuka selama 15 menit. Membiarkannya selama 15 menit. Tetapi penambahan suhu airnya itu setiap 5 menit. Nah, karena dia selama 15 menit, padahal nambahnya setiap 5 menit, jadi ada berapa kali penambahan? 5 menit pertama, ya kan? Terus 5 menit kedua, udah berapa menit nih? 10 menit kan? Masih satu lagi, 5 menit ke-3. Berarti penambahannya sebanyak 3 kali. Selama 15 menit, karena bertambahnya setiap menit, maka ada 3 kali penambahan suhu. Nah, suhu akhirnya diketahui 9. Tadinya negatif 3, jadi di bawah 0, menjadi 9. Berarti ada namanya perbedaan atau selisih suhu. Maka, kenaikan suhunya bisa kita hitung dengan cara mengurangi 9 dikurangi negatif 3. Nah, kenaikannya adalah 12 derajat Celcius. Karena dari negatif 3 ke 9, berarti ada jarak, ada perbedaan, ada selisih. Jadi 9, ya, suhu akhirnya 9 dikurangi negatif 3. Ada kenaikan sebesar 12 derajat selama 15 menit. Yang ditanyakan adalah penambahan setiap 5 menit. Karena tadi ada 3 kali penambahan dalam waktu 15 menit, maka kita tinggal membagi 12 dibagi 3. Bukan 12 kali 3 ya, karena 3 itu 12 itu untuk 3 kali. Jadi satu kalinya adalah 12 bagi 3. Kenaikannya setiap 5 menit adalah 4 derajat Celcius. Ketemunya adalah C. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Jadi 12 derajat itu untuk 3 kali. Berarti sekalinya ya 12 dibagi 3. Oke, selesai untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 5. Nomor 5 itu sekarang tentang skor-skor. Skor jika benar adalah 5. Jika salah negatif 2. Ya. Benar nilainya 5, salah negatif 2, tidak dijawab skornya negatif 1. Nah, kalau biasanya kita ditanya total skor, sekarang dibalik. Total skornya sudah tahu. Kita punya 197. Total skor itu didapat dari mana? Total skor didapat dari skor benar, dikurangi salah, dikurangi tidak dijawab. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Nah, berapa dia menjawab benar, salah, dan tidak dijawab. Nah, sudah ya, skornya ini sudah dipakai. Oke, banyak soal yang tidak dijawab, berarti kita tulis dulu di sini. Tidak dijawab. Itu adalah 4. Padahal satu skor tidak dijawab nilainya negatif 1. Berarti skor tidak dijawab kita kalikan aja negatif 1. Skor tidak dijawab adalah negatif 4. Oke, kita lanjut ya. Dan yang dijawab salah berarti salah. 7. Dia tidak menjawab 4, salahnya 7. Karena setiap satu skor salah nilainya negatif 2, berarti kita tinggal kalikan 7 kali negatif 2. Ketemunya adalah negatif 14. Nah, berarti yang belum ada adalah benar. Berapa skor benar? Nah, ternyata ini yang ditanyakan. Nah, ingat ya, 197 itu diperoleh dari skor benar dikurangi tidak dijawab, dikurangi salah. Ya. Berarti
Untuk mencari skor benar, tinggal kita balik. Tandanya adalah lawannya. Karena kalau skor benar kan, ini kan sudah dikurangi. Berarti untuk mencari skor benar, ya berarti harus kita tambah. Ini ya. Jadi, karena kita mencari awalnya. Skor benar itu kan sebelum dikurangi salah, sebelum dikurangi tidak dijawab. Nah, jadi ketemunya adalah 215. Itu skor benar. Apakah yang ditanyakan skor benar? Tidak, yang ditanyakan banyak soal yang benar. Karena skor benarnya 215, pada setiap satu soal benar 5, berarti banyak soal benarnya tinggal 215 dibagi 5. Berapa dia? Ya, ketemunya adalah 43. Jadi, Andi menjawab 43 benar. Kalau kalian masih kurang yakin, boleh lo dicocokkan. Ya, jadi sebenarnya pilihan ganda itu ada trik juga yang bisa kita pakai. Nah, contoh ya, misal ini, kita coba-coba dari pilihan gandanya. Kalau kalian menjawab A, benarnya 39, oh berarti 39 kita kalikan 5. Benar nggak kalau dikurangi 4, dikurangi 14 hasilnya 197? Nah, kalau belum betul, kita ke option yang B. 43 kali 5. Oh, 215. 215 kurangi 4 kurangi 14. Oh, ternyata 197, berarti B jawaban benar. Gitu ya. Jadi bisa dengan mencocokkan ini optionnya. Nah, kalau misalkan kalian lupa caranya, boleh kalian cocokkan optionnya. Itu salah satu trik menjawab pilihan ganda. Itu ya. Nah, silakan dilatih terus dan terus, karena nanti untuk PTS-nya tetap ada bilangan bulat. Soal-soal seperti ini aja yang keluar, karena memang tipe-tipe soal bilangan bulat itu tidak banyak. Ya, jadi hanya itu, hanya diganti bilangannya, atau mungkin diganti yang ditanya. Biasanya ditanya soal salah, sekarang ditanya soal benar, nah bisa jadi. Nah, seperti itu ya. Kita cukupkan untuk pembahasan pembinaan MTK putaran kedua hari Selasa Kamis. Terus belajar, terus semangat. Purana yakin kalian anak-anak hebat, pasti bisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.